Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai algoritma Bitonic Sort menggunakan MPI. Dengan anggota kelompok Putri Shanofatia Sonia, saya sendiri, kemudian Ilham Ramadhani, dan Hafiz Adriansyah. Deskripsi Bitonic Sort sendiri adalah algoritma pengurutan paralel yang menggunakan sorting network, di mana sorting network adalah suatu model jaringan perbandingan atau comparison network yang selalu mengurutkan setiap masukannya. Dalam hal ini, operasi perbandingan dan pengurutannya berjalan secara bersamaan. Jaringan perbandingan terdiri dari kawat dan pembanding atau komparator. Kawat ini berfungsi untuk menyalurkan nilai dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan komparator ini membandingkan dua input dan menghasilkan dua output. Jadi, ini adalah visualisasi dari Bitonic Sort Sequence. Di sini kita terlihat ada salah satu contoh array, ada 77, 65, 82, 73, 65, 84, 89, dan 72. Di sini kita akan mengurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menggunakan Bitonic Sort. Jadi pertama di sini kita membaginya menjadi 2. Kemudian 77 dan 65 di swap, 82 dan 73 kemudian di swap, dan 65 84 di swap, kemudian di swap. Jadi menghasilkan angka 65 77 82 73 65 84 89 72. Kemudian di sini kita melakukan swap kembali dengan 65 dan 82. Di sini juga. Kemudian pada bagian sebelah sini juga melakukan swap. Setelah itu kita menghasilkan swapnya. Jadi 65, 73, 82, 77 di swap, 89, 84 di swap, 65 dan 72 di swap. Jadi menghasilkan angka 65, 73, 77, 82, 89, 84, 72, 65. Yang mana ini adalah angka dari Bitonic Sequence, yaitu ini terurut menaik, kemudian ini terurut menurun. Kemudian selanjutnya kita swap lagi antara dua bagian ini, yaitu 65 dan 89, kemudian 73 dan 84, 77 dan 72, dan 82 dan 65. Itu dihasilkan angka seperti ini. Kemudian kita swap kembali 65 dan 72, kemudian kita swap 89 dan 77. Di sini juga di swap 73 dan 65 dan 84 82. Kemudian di sini menghasilkan 65 65 72 73, kemudian 77 82 89 64. Kemudian di sini kita swap jadi 22. Kemudian setelah swap menjadi 2 dihasilkan 65 65, 72, 73, 77, 82, 84, 89. Jadi list sudah terurut. Selanjutnya di sini kita menganalisis paralel. Bitonic Sort ini menggunakan sorting network ya, di mana setiap prosesnya bisa dikerjakan secara langsung atau secara bersamaan. Di sini konsepnya itu sama dengan sequence, hanya saja di sini kita melakukan secara paralel atau prosesnya dilakukan secara bersamaan. Di sini ada kita bagi jadi 2 terlebih dahulu. Kemudian kita bagi menjadi 4, selanjutnya 8, dan ini di sorting sehingga akan menghasilkan angka yang terurut di sini. Mekanisme proses dan mapping yang kita gunakan dalam Bitonic Sort itu ada MPI scatter, di mana di sini MPI scatter untuk melibatkan proses root yang ditunjuk untuk mengirimkan data ke semua proses di komunikator. MPI scatter ini mengirimkan potongan array ke proses yang berbeda. Berikut ini adalah visualisasinya. Jadi di algoritma Bitonic Sort itu terlihat ketika algoritma itu membagi menjadi beberapa proses untuk dilakukan secara bersamaan. Kemudian
MPI getter itu adalah kebalikan dari MPI scatter, di mana MPI getter ini mengambil elemen dari banyak proses dan mengumpulkan menjadi satu proses tunggal. Rutinitas ini sangat berguna untuk banyak algoritma paralel seperti pengurutan dan pencarian paralel. Di algoritma bottleneck sort ini juga terlihat kalau misalnya MPI getter itu digunakan ketika semua proses sudah melakukan prosesnya, yaitu pengurutan, kemudian kita gabungkan lagi menjadi suatu hasil pengurutan yang akhir. Selanjutnya adalah implementasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiz Hardiansyah dan Ilham Ramadhani. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai source code Bitonic Sort kita. Jadi, source code kita mengambil dari GitLab yang penulisnya bernama Adrian Lee yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2012. Selanjutnya, sebelum masuk pada algoritmanya, kita membutuhkan library-nya, yaitu terdapat include stdio.h, time.h, math.h, stdlib.h, bitonic.h, limit.h, string.h, master 0, dan output underscore 6, 10. Selanjutnya masuk pada kamus global. Berikut merupakan kamus global yang akan kita gunakan. Terdapat double timer underscore start untuk memulai timer, double timer underscore end untuk mengakhiri timer. Lalu terdapat int process underscore rank, int num underscore process, int array, int sub underscore array, int partisi underscore size, int data underscore size. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian main. Pertama, kita definisikan variabel yang kita butuhkan. Terdapat int i, int j, int bounded size untuk data size, lalu terdapat int data power. Lalu masuk pada inisialisasinya yang berfungsi untuk mendapatkan proses dan ranknya. Terdapat mpi underscore com underscore size, mpi underscore com underscore word, koma, dan num underscore process. Fungsi untuk mendapatkan jumlah prosesor. Lalu terdapat mpi underscore com underscore rank, mpi underscore com underscore word, koma, dan proses underscore rank yang berfungsi untuk mendapatkan rank prosesor. Lalu terdapat suatu keadaan apabila proses underscore rank sama dengan master dan tanda seru is power of 2 number underscore process, maka akan muncul jumlah proses harus power of 2. Selanjutnya masuk pada inisialisasi array-nya, yaitu untuk menyimpan nomor acak. Berikut definisi awalnya. Lalu terdapat suatu kondisi apabila proses underscore rank sama dengan master, maka akan diproses lebih lanjut. Namun apabila proses underscore rank tidak sama dengan master, maka akan diproses di sub underscore array-nya, int malloc partisi size of int. Lalu selanjutnya masuk pada scatter data dengan memanggil mps scatter. Selanjutnya pada penyortiran data, yaitu dengan data power sama dengan log 2 pandets underscore size. Selanjutnya kita akan memulai timer sebelum memulai operasi pengurutan pertama atau iterasi yang pertama. Nah, apabila proses underscore rank sama dengan master, maka akan dicetak number of process spawn. Tapi jika rank tidak sama dengan master, maka akan di rank underscore debug sama dengan 2. Lalu kita akan mempartisi dan menentukan rank data sebelum diganti. Selanjutnya masuk pada sortir secara lokalnya, yaitu dengan code sebagai berikut. Lalu
masuk pada sortir secara global, yaitu dengan code sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan memanggil MPI_getter. Selanjutnya kita akan mengakhiri proses sortingnya, yaitu dengan check process underscore rank sama dengan master, dan timer underscore n sama dengan MPI underscore wait time. Bila sudah kita cetak time elapsed, yang mana time underscore n main time underscore start. Lalu jika ingin mereset status heap, harus melalui malloc atau dengan mengalokasikan sejumlah memori dengan kode free swap underscore array. Selanjutnya masuk pada MPI finalize. Lalu masuk pada utility function. Masuk pada void test yang mana pada bagian ini akan disorting datanya. Lalu pada void rng yang mana pada bagian ini akan memberikan nomor secara acak di int sheet. Kita bebas mengisi angkanya. Selanjutnya terdapat int is power of 2 yang mana untuk mengecek apakah bagian atas sama dengan bagian yang di bawah. Lalu selanjutnya terdapat int next larger power of 2 of intn untuk mengecek apabila nilai bawahnya lebih kecil maka tidak ditukar. Lalu terdapat void swap untuk pertukaran datanya. Lalu terdapat void write to file untuk masuk pada kondisinya apabila out file sama dengan 0, maka akan dicetak gagal membuat file outputnya. Jika tidak kosong, maka akan mencetak arraynya lalu close. Nah, ada sorting function. Yang pertama ada fungsi void compare lokal. Di sini fungsinya untuk membandingkan array lokal dengan masukkan indeks A, indeks B, dan dir, dan semuanya berupa integer. Dan masuk ke kondisi if. Kondisi yang pertama, jika sebuah sub array dengan indeks A lebih besar dari sub array indeks B dan tidak sama dengan dir, maka melakukan fungsi swap di mana sub array indeks A ditukar dengan sub array indeks B. Kemudian else if yang kedua, jika sub array indeks A kurang dari sub array indeks B dan sama dengan dir, maka melakukan swap sub array indeks A dengan sub array indeks B. Kemudian ada fungsi compare global dengan memasukkan gap dan dir dan berupa integer semua. Pertama, kita membuat variabel partner di mana proses rank dipangkat dengan gap dibagi dengan partition size. Gap di sini adalah pemisahan terdata, jarak pemisahan terdata. Kemudian ada variabel actual dir, dan kita masuk ke kondisi jika partner sama dengan proses rank, maka return fungsi return. Kemudian if yang kedua, jika proses rank kurang dari partner, actual dir sama dengan dir, dan else nya adalah actual dir sama dengan tidak sama dengan dir. Dan ada fungsi MPI send. MPI send di sini berfungsi untuk mengirim pesan ke proses partner dengan teks 1 dengan tipe integer int dan entire subarray dan datanya partition size. Dan ada fungsi MPI receive. Fungsi receive di sini menerima pesan dari proses source, yaitu dari MPI send.
kemudian di bawahnya ada perulangan dari 0 sampai dengan partition size-nya. Dan kondisi yang pertama, jika subarray I lebih besar dari range buffer data yang diterima dengan indeks I dan tidak sama dengan aktual dir. Kemudian membandingkan ke bawah sehingga subarray indeks I sama dengan range buffer indeks I. Kemudian else if yang kedua, membandingkan subarray I lebih kecil range buffer I dan sama dengan aktual dir.